Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Pak. Oke, baik. Oke, seperti yang sudah saya infokan di grup ya, teman-teman semua. Untuk pertemuan hari ini sepertinya tidak bakalan terlalu lama. Jadi tidak bakalan ada materi untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk materinya kita bakalan lanjutkan setelah UTS. Mungkin sama-sama teman-teman ketahui kalau misalkan di minggu depan itu udah masuk ke jadwal UTS. Di awal pertemuan juga saya sudah infokan kalau misalkan untuk kelas praktikum pemrograman web, eh, pengerjaan UTS-nya bakalan secara take home. Jadi saya share sedikit pelaksanaan untuk UTS yang nantinya bakalan teman-teman kerjakan. Sebentar. Nah, jadi ini dia detail untuk UTS yang nantinya bakalan teman-teman kerjakan. Jadi UTS-nya teman-teman bakalan diminta untuk bikin sebuah proposal karena nantinya di ending dari pertemuan untuk UAS-nya teman-teman bakalan diminta untuk bikin sebuah web secara utuh, ya web basic lah CRUD, CRUD. Nah, sebelum memulai itu untuk UTS-nya, teman-teman bakalan diminta untuk bikin sebuah proposal ide awal dari pengembangan web yang nantinya bakal teman-teman kerjakan. Jadi untuk UTS-nya itu teman-teman silakan bikin proposal ataupun laporan whatever lah, yang dimana nantinya di laporan untuk UTS-nya teman-teman bakal bikin sebuah latar belakang, ya latar belakang untuk si webnya itu apa. Lalu ya fungsi dari web yang dirancang itu seperti apa, lalu tujuan dari webnya itu apa, lalu fiturnya apa aja yang ada di web itu, dan nantinya teman-teman juga bikin sebuah desain dari database-nya, bisa pakai ERD untuk desain dari database-nya. Lalu ada flowchart, boleh teman-teman pilih salah satu, boleh flowchart ataupun sequence diagram, atau keduanya juga teman-teman boleh pakai itu untuk menggambarkan alur dari si webnya. Lalu yang terpenting teman-teman harus ada mockup dari si webnya, mockup bentuk dari webnya. Terserah mau pakai Figma, teman-teman boleh pakai Figma, ataupun mau desain pakai Corel Draw, ataupun mau pakai Photoshop, boleh silakan. Yang penting bentuk mockup awal dari si webnya itu sudah kelihatan. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau lebih apa? Lebih nyaman gambar sendiri pakai tangan, it's okay, boleh. Silakan di scan, lalu nanti bagaimana desainnya, lalu kalau misalkan dia ada form, field formnya apa aja, teman-teman boleh bikin seperti itu. Jadi poin-poin yang harus ada dan mencakup di dalam laporan ataupun si proposal UTS-nya ini adalah ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada 7 poin ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bakalan diminta untuk bikin proposal ataupun pengembangan dari si web yang nantinya di UAS-nya teman-teman bakal membangun si web itu, dan nantinya silakan dibikin laporan akhirnya ataupun nanti kita bakal desain untuk teman-teman apa namanya, bikin video demonstrasi untuk si webnya tersebut, seperti itu. Jadi ada beberapa poin ini yang nantinya harus ada di laporannya. Nah, nanti pengumpulannya itu pada saat UTS. Jadi pengumpulan untuk si laporannya itu pada saat teman-teman jadwal UTS. Kita kebagian jadwal UTS itu hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2023. Nah, nanti saya bakal bikin sectionnya, ataupun nanti habis ini saya bakal bikin sectionnya untuk di classroom. Jadi mulai habis ataupun mulai sekarang teman-teman boleh mulai mengerjakan si proposalnya ataupun laporannya itu, dan ya waktunya juga cukup panjang. Ada seminggu lagi untuk teman-teman mengerjakan si apa namanya si laporan tersebut, seperti itu.
Jadi itu adalah pengerjaan untuk UTS yang nantinya bakalan teman-teman kerjakan. Gitu. Oke, baik sampai di sini ada yang tanyakan dulu untuk UTS-nya, silakan. Ini Kalau sifatnya individual ya, Pak. eh kita ada berapa sih, bentar. Hmm, kita lihat ya di grup itu ada satu. Oke, kita itu ada lima orang kalau di grup ya. Saya lihat ada 5 orang. Oke, nah oke. Untuk pengerjaan itu maksimal 3 orang deh, karena ada ganjil. Soalnya kalau misalkan teman-teman mau bikin kelompok maksimal 3 orang, masih ada kebagian tuh bisa bikin apa 2 kelompok. Kalau misalkan 3-2. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa kayak oh saya lebih individualis nih, ya udah boleh silakan kerjain sendiri seperti itu. Pokoknya maksimal satu satu laporan itu ada 3 orang seperti itu. Baik, Pak. Makasih. Ya sama-sama ada 3-2 seperti itu. Nah, nantinya untuk rancangan webnya, kalau misalkan teman-teman pengen pakai Bootstrap, monggo silakan pakai Bootstrap. Tapi kalau misalkan mau ngambil template juga silakan. Jadi kalau misalkan saya sih eh, eh, biasanya saya bikin template yang mudah-mudah aja. Eh, sip. Nah, kalau misalkan saya ngambil template, misalkan kalau misalkan buat demonstrasi ya, ngambil template untuk webnya, saya bisa ngambil di Wetri School sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah biasa pakai Bootstrap, silakan pakai Bootstrap seperti itu. Nah, kalau misalkan saya pribadi, saya biasanya ngambil template di Wetri School. Nah, template ini nantinya teman-teman bisa pilih aja. Di sini banyak template web responsif. Ya tinggal dipakai aja, nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Contohnya di sini ada beberapa web ini. Eh, yang Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman bisa copy aja nih semua HTML-nya. Kalau misalkan nanti mau digunakan untuk webnya, ini bentuk template untuk dashboard. Jadi logonya ini nanti bisa diganti aja pakai logo teman-teman. Mana ya? Nah, oke. Nah, ini contohnya ini ada template ya ada formnya juga. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Bisa diedit aja nantinya. Dan ini si template-nya juga udah responsif. Kalau misalkan kita buka di desain mobile, dia bakal ngikutin bentuknya sesuai dengan mobile-nya seperti itu. Atau kalau misalkan mau cari template dari source yang lain, silakan boleh. Hmm. Oke. Atau nanti teman-teman mau pakai draw.io untuk desain mockupnya juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah pernah pakai Figma ataupun biasa pakai Figma, ya silakan pakai Figma nggak apa-apa.
Nah, di sini udah ada mockup untuk apa? Untuk desainnya. Boleh silakan. Mockup. Hmm, mockup form. Hmm, mockup. Nah, contohnya bikin seperti ini. Oke. Nah, contohnya teman-teman bisa pakai si draw.io. Ya, ini contoh kasarannya untuk bikin login form. Nah, misalkan nanti teman-teman mau bikin desainnya boleh pakai si apa namanya mockup desainnya pakai si apa namanya draw.io ini. Seperti itu. Lalu nanti untuk kalau misalkan teman-teman mau bikin ERD juga di sini udah sebenarnya udah support juga untuk ERD-nya. Jadi ya teman-teman bisa bikin lah ERD-nya tinggal more shape-nya aja. UML juga udah. Hmm, hmm, ini contohnya, ini udah ada template-nya untuk ERD. Nah, jadi teman-teman samain aja, misalkan di sini TBL, akan nanti datanya ada data si usernya, terus ID, atau nanti ada NIK, misalkan NIK, nama, misalkan alamat. Hmm, contohnya ya D-nya. Jadi teman-teman bisa bikin ya di sini seperti itu.
Oke, untuk soal yang tadi, soal dari dan pengerjaan UTS-nya sudah saya upload di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa lihat ya secara detailnya bisa lihatlah di Google Classroom soal UTS-nya. Jadi bisa di-download, nanti bisa disesuaikan untuk isi dari laporan yang nantinya bakal teman-teman kerjakan seperti itu. Bisa lihat. Oke, baik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Yang kurang jelas mungkin. Ya, Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kelas hari ini. Jadi teman-teman boleh mulai mengerjakan si UTS-nya ini mulai dari hari ini. Jadi nantinya deadline-nya bakalan dikumpul pada tanggal 4 ya 4 November 2023 sesuai dengan detail yang sudah saya share di Google Classroom-nya. Nanti habis UTS kita bakal masuk materi ada beberapa ada sebenarnya ada 3 poin materi lagi yang bakalan kita bahas. Ada JavaScript, lalu ada PHP dan ya nantinya PHP juga konektivitasnya ke database juga nanti bakalan kita bahas habis semester. Nah, makanya sebelum UTS ini teman-teman ya silakan bikin rancangannya dulu dan nantinya habis UAS baru kita fokus ngedevelop si webnya. Udah pakai PHP sama konektivitas ke database-nya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelas hari ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan UTS-nya. Semoga lancar, semoga sukses semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat Sama-sama. siang, Pak. Selamat siang. Happy weekend.